Perkenalkan, nama saya Valentinus Diki Febrianto dari agama kelas C, dan saya di sini akan merefleksikan pendapat saya tentang film Imperfect. Dan untuk kalian semua, terutama yang sedang dalam masa-masa insecure, tidak percaya diri, dan masalah-masalah seperti itu, ini filmnya sangat recommended untuk kalian untuk ditonton. Untuk pria wanita sama saja, tapi ini lebih ke cewek sih, tapi untuk pria juga bagus. Yang pertama tentang pengalaman mengenai tema film Imperfect. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Seperti sebenarnya banyak saya insecure kadang-kadang. Bukan hanya cewek aja sih, cowok juga kadang insecure. Terutama mungkin tentang berat badan saya. Tubuh saya mungkin gak kecil, kadang ngerasa berisi, kadang ngerasa kecil, kadang kalau bercermin ngerasa berisi, kecil gitu. Pasti kayaknya manusia normal sih itu pasti. Banyak orang juga yang mengalami hal seperti itu. Tentunya bukan cuman soal berat badan, ukuran badan atau apa, atau mungkin wajah. Saya dulu juga pernah jerawatan parah. Itu saya sampai ngilanginnya tuh susah. Apa aja tak pakai, kayak coba lidah buaya, macam-macam lah udah di muka saya ini. Dan saya bersyukur sih bisa sedikit lebih baik lah sekarang. Ya karena itu memang masa-masa pertumbuhan. Itu adalah hal yang membuat saya insecure sekali. Tetapi waktu itu masih egonya tinggi, pemikirannya masih childish, belum dewasa, jadi gak bisa menerima apa yang diberikan Tuhan. Padahal semua orang pasti mengalami itu kan, jerawat, dan masa itu akan berlalu juga. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat penting, bahwa kita gak harus selalu tampil perfeksionis di setiap kita ketemu orang lain. Kadang kita harus menjadi diri kita yang apa adanya aja. Itu lebih baik dan tidak membuat kita ribet, membuat kita nyaman kalau kita menjadi diri kita. Mungkin seperti itu. Dan untuk yang kedua, nilai-nilai dari tokoh film. Yang pertama ada tokoh utamanya, yaitu Rara. Di situ aktingnya keren sih, sangat menjiwai. Di film itu terlihat banget dia insecure, body shaming, pengen dimengerti semua orang tentang hidupnya. Dan ketika dia berubah menjadi lebih kurus, tapi itu juga mempengaruhi kepribadiannya untuk dia terus hanya peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan sekitarnya. Padahal pacarnya saja, Dika, itu peduli sekali dengan dia, walaupun dia gendut, dia hitam, tapi dia menyayangi dia. Karena menurut Dika itu penampilan bukan dari looknya saja, dari kelihatannya, tapi juga dari hatinya. Seperti contoh yang dikatakan Dika di sini kepada Rara, dia sudah mencintai Rara dengan ketidaksempurnaannya. Itu adalah kata-kata the best banget sih. Langka sih cowok ada yang kayak gitu di dunia nyata. Dan tokoh ibunya juga sama adiknya semuanya salah komunikasi aja sih. Sebenarnya maksud baik, tapi cara komunikasinya ini jadi film keluarga juga sih, bukan cuma tentang insecure ya. Dan mungkin juga Rara jauh dari Tuhan, mungkin kurang berdoa, kurang bersyukur. Apapun itu, kalau kita jauh dari Tuhan sih pasti kayaknya hidup gak lancar gitu. Kita harus selalu berdoa, karena kita berserah sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua rencana ini, dan dia yang tahu solusinya. Kita berserah, kita harus berdoa sama Tuhan, pasti nanti dikasih jalan. Dan lanjut, niat yang akan saya lakukan ke depannya ini sangat bagus, karena saya memiliki pemikiran bahwa setelah menonton film Imperfect, saya mungkin akan lebih bersyukur dengan apa yang ada di diri saya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya ingin
bersyukur menerima semua itu. Karena ya balik tadi, kita nggak harus jadi orang yang sempurna. Di setiap kita ketemu orang, kita harus selalu menjadi diri kita aja apa adanya. Kalau orang yang beneran tulus sayang sama kita, pasti akan menerima itu semua, akan menerima ketidaksempurnaan itu. Ya karena kita manusia biasa yang gak sempurna dan gak akan pernah sempurna sih. Gak bisa. Ingat, semua bisa dilakukan kecuali menjadi Tuhan. Tapi Tuhan itu sempurna dan kita hanya manusia. Kita tidak akan pernah bisa untuk sempurna. Dan ada juga kata-kata yang bagus dari perusahaan yang dibicarakan tadi, Malati, yaitu dalam bahasa Sanskerta artinya teman yang baik. Di sini menjelaskan bahwa teman yang baik tidak menghakimi, teman yang baik tidak menyudutkan, dan teman yang baik membantu kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Itu sangat bagus juga, karena berteman itu semuanya ditemanin, tapi kita harus mengambil hal-hal baik dari teman kita dan tidak mengambil hal buruk. Kita harus bisa memilah itu, tapi semuanya ditemani, karena Tuhan memberikan semuanya itu pasti ada alasannya. Entah teman yang baik, yang buruk, hal baik, hal buruk, semuanya itu ada alasannya. Itu semua udah rencana Tuhan menurut saya. Dan yang terakhir ini kata-katanya, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, karena sesungguhnya kita gak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Bahagia itu gak harus sempurna. Bahagia cukup menjadi diri kamu yang apa adanya. Gak usah bikin semua orang suka sama kamu, itu gak akan pernah bisa. Jadi diri kamu sendiri aja. Orang yang tulus pasti akan mencintai kamu apa adanya. Entah itu orang tua, pacar, teman, saudara, atau semuanya. Cukup menjadi diri kamu, terus merubah diri kamu menjadi lebih baik setiap harinya, setiap jam, setiap menit, setiap detik bahkan. Dan pasrahkan semua hal yang terjadi kepada Tuhan, karena Tuhan maha segalanya. Dia yang menciptakan dan Dia akan memberi solusi untuk segala hal yang kita butuhkan. Dan terus percaya kepada Tuhan, dan jangan menyerah untuk hal apapun. Jangan pernah malu untuk semua hal. Selama itu gak merugikan kamu, gak membuat kamu mati, lakuin aja, berani aja. Semangat. Terima kasih.